ndak kemarin si Mukidi tuh di ban dari pelayanan loh Ci. Ya, berarti sekarang enggak boleh pelayanan lagi ya? Heeh, kayaknya Kasihan dia. kasihan ya Ci ya. Sekarang kayak apa ya Ci ya? Ini enggak boleh pelayanan lagi ya. Heeh. Mbak Dio, kenapa sih di ban dari pelayanan begitu? Nah, enggak tahu. Siapa ya yang tahu ya? Oh iya. Kepo ya Ci ya. Kepo Iya, ya, aku kepo. ya juga Oh. kepo. Aduh, kalian tuh lagi Ada ngapain ngomongin apa sih? Ini loh si Mukidi Pagi-pagi tuh udah ribut banget gitu si ya. Mukidi tuh di ban dari pelayanan. Aduh, kalian pagi-pagi udah menggosip aja ya. Oh my god. Aduh guys, udah nggak usah ngosipin deh. Kita nggak usah kepo sama kehidupannya dia. Kan pelayanan tuh kan kita sama Tuhan gitu ya. Udah nggak usah ngurusin kehidupan orang kayak gitulah ya. Oh ya ampun, ini udah jam 8 pagi. Minum kopi yuk. Hai semuanya, jumpa lagi di acara A Morning Cup of Worship with Classy. Hai, jumpa lagi. Halo, namaku Ellen. Namaku Sela. Nama aku Iren. Namaku Krisna. Sasa. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang very special. Oke, boleh Ci perkenalkan. Halo, Sis aku cantik. Kristina. Oke. Wah, hari ini mari kita memuji Tuhan kita ya. Mari kita pada pagi ini kita memuji Tuhan kita. Mari kita bernyanyi untuk Dia karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik sekali. Tuhan yang selalu mengerti setiap kebutuhan kita. Tuhan yang selalu melindungi kita dalam segala perkara. Karena Tuhan kita begitu baik. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been Faithful, All my life you have been so, so good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, It's running after me. your goodness is running after, It's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And we will sing. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tapi Engkau begitu mencintai kami. Engkau melayakkan kami Tuhan. Dan kami Tuhan ingin mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami mau Tuhan untuk mengikuti setiap firman, untuk menjalankan setiap perintah-Mu Tuhan. Karena bukan apa-apa, tapi karena Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada kami. Kau rela mati untuk kami beberapa ribu tahun yang lalu. Dan kami tahu Tuhan, sekarang tujuan hidup kami hanyalah ingin untuk menyenangkan-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingin Tuhan mengasihi Engkau secara lebih lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus Setiap hati kami Tuhan, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Mari kita memuji Allah kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dari lubuk hati kami yang paling Aku dalam. mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Inilah isi hati kami Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
merenungkan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan meskipun jalan di depan kami tidak mudah, tapi kami tetap mau mengikut Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi dari setiap kekuatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu besar, lebih dari setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang dahsyat untuk setiap kami. Meskipun saat ini kami belum bisa melihat Tuhan, tapi kami mau hidup di dalam iman. Kami mau hidup dalam pengharapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami tidak pernah memiliki Allah yang meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Kami percaya di dalam segala perkara. Tuhan memiliki rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. sebab itu kami mau lakukan Tuhan. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kami tidak Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk tidur nyenyak yang telah Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan memulai aktivitas. Tolong berkatilah setiap kami Tuhan, agar hari ini pun kami dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjalankan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami mulai hari dengan berdoa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih juga Tuhan untuk acara pada pagi ini. Pada hari ini kami kedatangan Ci Kristina yang akan membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati dia Tuhan. Kau curahkan setiap Roh Kudus-Mu.
Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya akan berdasarkan Kau saja dan dapat memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga Tuhan untuk setiap orang yang menonton acara ini Tuhan. Bukalah pikiran dan hati mereka. Biarlah Tuhan setiap firman yang diberitakan Tuhan dapat memberi kabar sukacita untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hari itu adalah hari yang indah, selalu membawa berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, meskipun hari ini kami ada masalah, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang lebih hebat dari apapun juga. Kami percaya kami memiliki Allah yang begitu besar. Dan Engkau tidak akan pernah bermaksud jahat. Kami percaya Tuhan, dan kami mau menjalani hari ini hanya dengan-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati sekali lagi, sebagai tanda penyerahan hati kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang begitu besar Tuhan, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. yang Kau perbuat. Apapun yang Kau perbuat, Tak ada maksud jahat. tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu kepadaku. Percaya kepada
Tuhan yang begitu besar. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu tenang ini yang telah Kau berikan pada kami. Oke, boleh dipersilahkan Cik Oke, Christina. terima kasih. Shalom teman-teman yang saat ini mengikuti Morning Cup of Worship with Klasi. Selamat pagi saya ucapkan. Pada pagi hari ini setelah kita memuji Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikannya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil pada hari ini, yaitu di kitab Yohanes bab 21. Saya persilahkan teman saya untuk bisa membacakannya. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Yesus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman pada pagi hari ini sungguh-sungguh menggelitik saya. Ada sebuah ayat yang tadi ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Yesus tadi ya. Ketika Petrus itu berkata, "Tuhan, apa yang terjadi dengan dia ini?" Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Tema atau judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul ya, "No kepo, just follow." Kenapa sih? Apa yang salah dengan sikap kepo yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu? Sebenarnya suatu pertanyaan yang wajar. Seperti tadi dua teman saya ini ya, saling membicarakan tentang seorang pelayan yang mengalami sebuah masalah ini itu, dan saling membicarakan, penasaran apa sih yang bakal terjadi sama dia. Ini pertanyaan yang sering kali kita alami, tidak hanya di dunia pelayanan saja, tapi kita mau bicara ketika kita di tempat kerja. Nah, sering kali nih kita mungkin kepo nih ya sama teman kita A, teman kita B, apa yang bakal dia alami? Apa dia akan naik jabatan? Waduh, kok cepet sekali naik jabatan, sedangkan aku sudah bertahun-tahun gak ada kenaikan gaji. Atau ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, nah ngeliatin ini ibu-ibu lainnya bawa anak ke lomba ini, lomba itu, wow menang terus. Waduh, bagaimana dengan anakku? Kok anaknya bisa ya? Kok bisa ya? Nah, seringkali sikap-sikap seperti ini kita dengarkan
kita amati, bahkan kita sendiri melakukannya. Sebenarnya kepo itu boleh nggak sih sebenarnya? Kalau Petrus saja melakukan, masa kita nggak boleh kepo gitu ya? Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi ada gunanya nggak sih? Masalahnya gini, nanti kita akan bahas 3 hal mengenai masalah sikap kepo ini ya. Yang pertama, kepo membuat kita galvok. Nah, istilah apa lagi nih galvok ya? Gagal fokus. Ketika kita kepo, kita ini malah fokus kita ke distract atau teralihkan oleh apa yang terjadi dengan orang lain, apa yang akan terjadi dengan orang lain. Kita kasih contoh, ketika misalnya dalam sebuah perlombaan lari misalnya ya, ketika semua pelari itu sudah siap di garis start, mulai wasit itu ya menunjukkan pistolnya gitu ya, 1, 2, nah begitu sudah 3, apa yang terjadi? Semua pelari berlomba-lomba untuk secepatnya. Apa yang terjadi jika ada seorang pelari malah nggak fokus lihat garis finishnya di mana, tapi dia malah perhatikan, sepatu orang itu mereknya Nike nih, wah yang terbaru nih. Malah fokusnya kepada hal-hal yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi? Ya jelas saja dia tidak bisa menyelesaikan sampai garis finish. Jadi sikap kepo ini atau rasa kepingin tahu akan apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita membuat kita jadi nggak fokus. Refleksinya apa? Apakah kita ini masih sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Wih, ini Ellen suaranya bagus sekali ya. Aduh, aku kok nggak bisa seperti itu. Apa yang terjadi sama Ellen ya? Wah, kalau gini terus bisa-bisa ditarik nih. Wah, jadi penyanyi kelas nasional misalnya seperti itu ya, atau internasional. Wah, apakah kita masih sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Yang kedua, kalau kepo yang pertama membuat kita gagal fokus, kepo yang kedua ini membuat kita menjadi sombong. Kita masih ingat ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau cerita tentang 2 orang yang menghadap ke bait Allah, di mana satu orang itu adalah seorang pemungut cukai dan yang lainnya adalah seorang Farisi. Apa yang didoakan oleh orang Farisi ini ya? Wah, ini kalau saya pakai gaya zaman sekarang ini ya, mungkin dia berdoa, Tuhan terima kasih ya, seperti tadi lagunya The Goodness of God, terima kasih Tuhan. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku ini membayar perpuluhanku. Aku tidak seperti pezina. Ya, dia fokusnya bukan pada kebaikan yang Tuhan berikan kepada dia, tapi fokusnya pada apa? Pada kelemahan orang lain. Bisa-bisanya ya, mungkin ya kalau tadi kita menyanyikan lagu ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, oh Tuhan, oh ya aku tidak akan menyerah Tuhan, nggak seperti orang itu, nggak seperti Ellen ini loh Tuhan. Nah, bisa aja kita seperti itu. Ketika kita berdoa mungkin kita bisa saja menjadi sombong. Nggak ada yang tahu sih, yang tahu adalah Tuhan. Jadi ketika kita kepo, kita bisa jatuh kepada yang namanya dosa kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dari 7 akar dosa. Kenapa disebut akar? Karena dari dosa itu bisa muncul dosa-dosa yang lainnya. Halo, pagi-pagi hati-hati ketika kita berdoa, udah baik-baik bangun pagi bersyukur, malah bandingkan diri kita dengan orang lain dan akhirnya jelek-jelekin orang lain. Aduh, pagi-pagi sudah melakukan dosa. Nah sekarang, apa hal ketiga tentang masalah kepo? Kalau yang pertama kepo bikin kita gagal fokus, kepo bikin kita sombong. Yang terakhir adalah daripada kepo, just follow, ikut Tuhan aja. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Petrus, kalau dengan bahasa kita sehari-hari ya, ngapain Petrus kamu ngurusin orang itu? Udah ikut aku aja. Kalau kita mengikuti bacaan Injil setiap harinya, kita akan tahu
bacaan Injil kemarin itu tentang apa? Tentang tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada Petrus. Nah, jadi pernyataan Yesus tentang Petrus supaya nggak usah ngurusin urusan orang lain sebenarnya bukan tanpa alasan. Karena baru saja Tuhan Yesus memberikan sebuah tanggung jawab besar kepada Petrus. Yaitu apa? Masih ingat? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, apa yang menjadi urusan kita? Kalau Yesus tahu tanggung jawab Petrus adalah menggembalakan domba-dombanya, sekarang apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah kita seorang direktur? Gak usah kepo terhadap perusahaan lain, tapi urusi urusan kita, perusahaan kita sendiri misalnya. Atau kita ini ibu rumah tangga, gak usah kepo sama anak orang lain, sama suami orang lain misalnya. Urusi rumah tangga sendiri, benahi apa yang menjadi kekurangan kita di dalam rumah tangga. Atau misalnya kita ini seorang pegawai, gak usah kepo, gak usah bingung kepada apa berkat atau kenaikan pangkat dan lain sebagainya yang dialami oleh orang lain. Urusi urusan kita sendiri. Fokus kepada pekerjaan kita agar kita tetap bisa memberi yang terbaik. Dan kalau Anda dan saya adalah para pelayan Tuhan, mari fokus untuk melayani Tuhan. Apa sih fokus kita? Apa sih esensi dari mengikuti Yesus? Yaitu mengenal kehendak Tuhan. Setiap hari kita bangun pagi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, cari tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Gak usah kepo terhadap apa kehendak Tuhan kepada si A, si B, gak perlu. Kita fokus saja memikirkan apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan hari ini. Jadi mari, seperti Mother Teresa juga pernah menuliskan beberapa cara untuk menuju ke sikap kerendahan hati. Saya mencatat ada 3 hal yang berhubungan dengan firman pada pagi hari ini. Bahwa salah satu cara untuk menuju rendah hati adalah uruslah diri persoalan pribadi. Jadi maksudnya uruslah persoalan pribadimu sendiri. Yang kedua, hindari rasa ingin tahu dan jangan campuri urusan orang lain. Mari kita mau tenangkan hati saat ini. Kita mau ambil sikap hati yang baik. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur atas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu kita ini masing-masing diberi tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Apakah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, pekerja di kantor, sebagai atasan, lakukan bagian kita dengan baik. Jangan lagi kita melihat atau kepo, ingin tahu dan ngurusi urusan orang lain. Padahal sesungguhnya apa yang menjadi tanggung jawab kita belum terselesaikan dengan baik. Mari saat ini kita menaikkan pujian ini. Karena kita tahu bahwa apa yang ada dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan yang memampukan kita untuk terus mengikuti Yesus, mengiring Yesus. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau sadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku
Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau tahu sebenarnya kerinduan kami ini adalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Mengenal kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, dan mengiring Engkau seumur hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau hingga saat ini kami masih sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, bahkan ketika kami berdoa dan bersyukur, kami masih sering merendahkan orang lain. Tuhan, pagi hari ini kami mau mulai hari ini dengan suatu sikap hati yang baru. Kami gak lagi mau mikirin urusan orang lain. Kami mau fokus kepada tanggung jawab yang telah Kau berikan kepada kami. Apakah kami ini sebagai seorang suami, seorang ayah, atau kami ini adalah seorang ibu, seorang istri, ataukah kami ini adalah seorang anak, atau kami ini adalah seorang atasan, direktur, atau kami ini hanya pegawai. Tuhan, kami tetap mau lakukan yang terbaik. Meskipun kami ini mungkin seorang pelajar, kami tetap mau lakukan yang terbaik. Tanggung jawab yang telah Kau berikan kepada kami. Seperti firman-Mu tadi berkata, ikutlah aku. Tuhan, kami mau mengiring Yesus. Kami gak lagi mau membandingkan diri kami. Kami semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah siap untuk menghadapi apa yang akan kami hadapi hari ini. Kami mau ubah sikap hati kami. Karena kami tahu mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oke. Terima kasih banget ya buat Cik Christina yang hari ini menjadi tamu kita yang sangat spesial di acara Morning Cup of Worship with Classy. Oke, terima kasih semuanya. Nah, untuk mensupport kami, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, and subscribe. Oke, thank you semuanya. Jumpa lagi di minggu depan ya. Dadah semuanya. Thank you.